Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk rekan-rekan Nugroho Room, karena hari ini kita masih diberi kesehatan dan bisa menyaksikan belajar bersama di Nugroho Room. Bagaimana kabarnya? Saya harapkan semuanya baik-baik saja ya, tetap sehat selalu dan jaga kesehatan. Di kesempatan hari ini saya akan membahas terkait persiapan pembahasan latihan soal dan prediksi di soal SKB di CPNS 2019 yang akan dilaksanakan di bulan September di bulan depan ya. Bagaimana untuk persiapannya? Saya harapkan sudah mempersiapkan semaksimal mungkin ya. Saya doakan mudah-mudahan di bulan November nanti rekan-rekan sudah pengajuan NIP untuk lolos menjadi CPNS. Amin. Sebelumnya saya sudah menyampaikan untuk kisi-kisinya di video sebelumnya ya, di sini. Ya, di video ini sudah saya sampaikan untuk khusus guru, semua dari guru pendidikan, tenaga pendidikan sudah saya sampaikan untuk kisi-kisi soal resmi dari BKN. Langsung saja ya, kita akan bahas tentang prediksi soal SKB ya. Jadi rekan-rekan, khususnya untuk yang guru harus wajib paham soal seperti ini ya untuk materinya. Langsung aja kita bahas di soal nomor pertama, nomor 1. Berikut ini adalah implikasi perkembangan kepribadian siswa dalam pembelajaran kecuali titik-titik. A. Materi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. B. Guru menjadi model bagi siswa. C. Penanaman nilai-nilai religius dan moral. D. Metode pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan siswa. Mana kira-kira jawabannya yang tepat? Ya, jawabannya adalah B, yaitu guru menjadi model bagi siswa. Jadi di penjelasannya, beberapa implikasi perkembangan kepribadian siswa dalam pembelajaran antara lain penanaman nilai religius dan moral dalam setiap pertemuan pembelajaran, pengembangan self-efficacy siswa dengan memahami keberagaman kemampuan dan gaya belajar siswa, mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari, memberikan informasi tentang tujuan pembelajaran, kegiatan yang akan dilakukan, dan pentingnya mempelajari materi dalam pembelajaran. Menggunakan metode pembelajaran yang tepat, mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan, dan menggunakan pembelajaran kooperatif untuk menumbuhkan sifat kerjasama dan kepribadian siswa ya. Ingat di soal kecuali ya. Berikutnya di soal nomor 2. Berikut yang merupakan penyebab siswa tidak siap secara fisik untuk mengikuti pembelajaran adalah titik-titik. A. Tidur hingga larut malam karena nonton sepak bola. B. Lebih memilih menyelesaikan membaca komik dibandingkan buku pelajaran. C. Lupa mengerjakan tugas sehingga enggan masuk sekolah. D. Selalu bercanda dengan teman sebangku sebelum pelajaran dimulai. Ya, sudah tepat ya, jawabannya adalah A ya. Jadi di salah satu penyebab siswa tidak siap secara fisik untuk mengikuti pembelajaran adalah tidur hingga larut malam karena menonton sepak bola. Hal ini menyebabkan siswa menjadi mengantuk saat di kelas sehingga dapat mengganggu konsentrasinya saat belajar. Berikutnya di soal nomor 3. Usia anak SMP dalam hal perkembangan sosial menurut Erikson berada pada tahap titik-titik. A. Rasa percaya atau trust. B. Otonom atau autonomi. C. Inisiatif atau initiatif. D. Membuat atau industri. Ya, jawabannya adalah D, yaitu membuat atau industri. Jadi menurut Erikson ini, perkembangan sosial manusia terdapat 8 tahapan. 5 tahapan yang pertama yakni rasa percaya diri versus tidak percaya di usia 0 sampai 18 bulan, ditandai dengan perasaan nyaman, kepercayaan dasar terhadap dunia. Kemudian otonom versus keraguan, usia 18 bulan sampai 3 tahun. Cirinya, anak-anak tidak ingin bergantung seluruhnya kepada orang lain. Rasa inisiatif versus rasa bersalah di usia 3 sampai 6 tahun yang ditandai dengan rasa inisiatif anak yang semakin besar karena dorongan orang tua atau orang dewasa lainnya. Membuat versus minder di usia 6 sampai 12 tahun. Cirinya anak mulai ingin membuat sesuatu. Kemudian identitas versus peranan. Di usia 12 sampai 18 tahun ditandai dengan kondisi seseorang yang mulai dihadapkan pada kondisi pencarian identitas diri. Berikutnya di soal nomor 4. Teori belajar yang mendudukkan siswa sebagai individu yang pasif, respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata, munculnya perilaku akan semakin kuat apabila diberi penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman, merupakan pengertian dari teori titik-titik. A. Behavioralisme. B. Humanistik. C. Cybernetik. D. Konstruktivis. Mana kira-kira jawaban yang tepat? Ya, jawabannya adalah A, yaitu behaviorisme. Jadi salah satu tokoh teori behavior ini adalah Skinner ya.
yang mengungkapkan bahwa perilaku verbal adalah perilaku yang dikendalikan oleh akibatnya. Bila akibatnya berupa hadiah, maka perilaku tersebut akan terus dipertahankan. Jika akibatnya berupa hukuman atau bila kurang penguatan, maka perilaku tersebut perlahan akan semakin hilang atau bahkan menghilang. Berikutnya di soal nomor 5. Teori belajar kognitif mulai berkembang pada abad terakhir sebagai protes teori perilaku yang telah berkembang sebelumnya. Peneliti yang mengembangkan teori kognitif adalah titik-titik. A. Bandura, Wilkewicz, dan Ausubel. B. Ausubel, Brunner, Bandura. C. Wilkewicz, Ausubel, Brunner. D. Piaget, Brunner, dan Vygotsky. Teori kognitif ya. Ya, jawabannya adalah D ya. Jadi tokoh teori belajar behaviorisme atau perilakuan ini adalah Pavlov, Thorndike, Waston, Bandura, Ausubel, Gardner, dan Skinner. Tokoh teori belajar kognitivisme adalah Piaget, Brunner, Vygotsky, dan Van Hale. Jadi tokoh-tokoh ini kemungkinan besar pasti keluar di soal SKB ya, bentuk jenis teori belajar seperti ini ya. Berikutnya di soal nomor 6. Suatu tahap di mana siswa meninjau kembali dan meringkas apa yang telah dipelajari dan guru membantu membuat sintesis dengan melengkapi survei secara global terhadap apa-apa yang telah dipelajari siswa disebut dengan tahap titik-titik. A. Integrasi. B. Orientasi. C. Eksplisitasi. D. Informasi. Ya, silahkan dianalisis. Ya, jadi jawabannya adalah A ya, di tahap integrasi. Untuk pembahasannya, dalam pembelajaran geometri, guru dapat mengikuti teori pembelajaran Van Hale ya, dengan 5 fase. Fase yang pertama, yaitu fase informasi. Artinya, guru dan siswa menggunakan tanya jawab dan kegiatan observasi tentang objek-objek yang dipelajari pada tahap berpikir yang bersangkutan. Yang kedua, fase orientasi langsung. Siswa menggali topik yang dipelajari melalui alat-alat yang disiapkan oleh guru. Yang ketiga, fase penjelasan. Artinya, siswa menyatakan pandangannya yang muncul mengenai struktur yang diobservasi dan guru membantu siswa menggunakan bahasa yang tepat dan akurat. Yang keempat, fase orientasi. Siswa menghadapi tugas yang lebih kompleks berupa tugas yang memerlukan banyak langkah, banyak cara, dan open-ended. 5. Integrasi. Siswa meninjau kembali dan meringkas apa yang telah dipelajari, serta guru membantu mensintesis dengan survei secara global terhadap yang telah dipelajari siswa. Ya. Untuk penjelasannya seperti itu, saya usahakan serinci mungkin ya, agar rekan-rekan bisa bertambah untuk referensinya ya. Berikutnya di soal nomor 7. Suatu proses di mana seorang individu yang lebih banyak pengetahuannya membantu individu yang lebih sedikit pengetahuannya untuk menuntaskan suatu masalah melampaui tingkat kemampuannya disebut titik-titik. A. Penguatan. B. Zone of proximal development. C. Scaffolding. D. Reconciliation. Ya, untuk jawabannya adalah C, yaitu scaffolding. Jadi suatu proses di mana seorang individu yang lebih banyak pengetahuannya membantu individu yang lebih sedikit pengetahuannya untuk menuntaskan suatu masalah melampaui tingkat kemampuannya disebut scaffolding. Jadi scaffolding ini digunakan sebagai intervensi tidak langsung dalam proses pembelajaran, baik dalam bentuk interaksi antar komunitas belajar maupun teks yang bermanfaat untuk mendorong pencapaian perkembangan aktual siswa menuju perkembangan potensial. Seperti itu. Berikutnya di soal nomor 8. Aliran pembelajaran yang menekankan bahwa pengetahuan dikonstruksi individu melalui interaksi sosial dengan individu-individu lain, terlebih yang mempunyai pengetahuan dan sistem kultural lebih baik disebut titik-titik. A. Konstruktivisme. B. Konstruktivisme sosial. C. Konstruktivisme personal. D. Behaviorisme. Ya, jawabannya adalah B, yaitu konstruktivisme sosial. Untuk penjelasannya, jadi konstruktivisme sosial ini memandang bahwa belajar merupakan suatu proses pengkonstruksian pengetahuan yang diperoleh secara individu melalui proses interaksi dengan objek yang dihadapi serta pengalaman sosial. Teori ini dikembangkan oleh Vygotsky. Berikutnya di soal nomor 9. Peristiwa atau proses mengaitkan objek baru dengan konsep yang telah ada melalui identifikasi perbedaan disebut titik-titik. A. Asimilasi. B. Interaksi. C. Ekulibrasi. D. Akomodasi. Ya, jawabannya adalah
D, yaitu akomodasi. Jadi menurut Piaget, proses adaptasi seseorang terhadap lingkungan melalui dua proses, yakni asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah proses di mana informasi-informasi dan pengalaman-pengalaman baru diserap atau dimasukkan ke dalam struktural kognitif manusia. Sedangkan akomodasi adalah proses penyesuaian pada struktural kognitif manusia sebagai akibat dari adanya informasi-informasi dan pengalaman-pengalaman baru yang diserap. Berikutnya di soal nomor 10. Pertanyaan guru hendaknya dapat mengubah tingkat kognitif dari ingatan ke ingatan yang lebih tinggi. Sebab A. Siswa harus berkembang dalam cara berpikir. B. Urutan taksonomi belum mengharuskan hal itu terjadi. C. Sifat manusia yang berubah-ubah. D. Agar guru terlihat kreatif. Ya, jawaban yang tepat adalah A, yaitu siswa harus berkembang dalam cara berpikir. Jadi dalam memberi pertanyaan, seorang guru perlu memberikan perubahan tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan. Pertanyaan guru hendaknya dapat berusaha merubah tingkat kognitif dari ingatan ke tingkat yang lebih tinggi, seperti tingkatan misal pemahaman, ke penerapan, ke analisis, ke evaluasi, dan sampai mengkreasi. Berikutnya di soal nomor 11. Bu Tari dalam menyampaikan materi tidak hanya duduk di kursi saja, tetapi Bu Tari juga berpindah-pindah tempat agar semua siswa merasa dekat dan diperhatikan olehnya. Langkah yang dilakukan Bu Tari dalam proses pembelajaran termasuk salah satu penerapan titik-titik. A. Keterampilan memberikan penguatan. B. Keterampilan mengadakan variasi. C. Keterampilan memberikan perhatian. D. Keterampilan dalam menyampaikan materi. Ya, jawabannya yang tepat adalah B, yaitu keterampilan mengadakan variasi. Jadi langkah yang dilakukan oleh Bu Tari adalah penerapan keterampilan mengadakan variasi dalam pembelajaran. Keterampilan mengadakan variasi adalah keterampilan yang dilakukan oleh guru untuk mengadakan proses perubahan dalam pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi para siswa, serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Itu untuk perpindahan tempat duduk ya, kursi duduk untuk guru. Berikutnya soal nomor 12. Kehangatan dan keantusiasan, kebermaknaan dan menghindari penggunaan respon negatif adalah bagian dari titik-titik. A. Tujuan motivasi. B. Tujuan mengadakan penguatan. C. Komponen-komponen mengadakan penguatan. D. Prinsip penggunaan penguatan. Ya, jawaban yang tepat mana kira-kira? Ya, benar. Jadi D ya, prinsip penggunaan penguatan. Jadi agar penggunaan penguatan efektif, maka perlu memperhatikan 3 prinsip, yaitu kehangatan dan keantusiasan, kebermaknaan, dan menghindari respon negatif. Berikutnya soal nomor 13. Menimbulkan rasa berkewajiban melibatkan diri dalam tugas serta bertingkah laku wajar sesuai dengan aktivitas kelas merupakan salah satu dari titik-titik. A. Tujuan mengelola kelas. B. Prinsip-prinsip mengelola kelas. C. Komponen-komponen mengelola kelas. D. Penekanan pengelola kelas. Ya, jawabannya adalah A, yaitu tujuan mengelola kelas. Jadi penerapan keterampilan mengelola kelas mempunyai tujuan yang baik untuk siswa maupun guru. Tujuan bagi siswa misalnya mendorong siswa mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya, membantu siswa memahami tingkah lakunya sesuai tata tertib kelas, dan menimbulkan rasa berkewajiban melibatkan diri dalam tugas serta bertingkah laku wajar sesuai dengan aktivitas kelas. Tujuan bagi guru misalnya mengembangkan pengertian dan keterampilan dalam memelihara kelancaran penyajian dan langkah-langkah pembelajaran secara tepat dan baik, memiliki kesadaran untuk mengembangkan pengarahan yang jelas kepada siswa, menimbulkan kesadaran akan kebutuhan siswa, dan memberikan respon secara efektif terhadap tingkah laku siswa yang menimbulkan gangguan kecil dalam pembelajaran. Seperti itu. Berikutnya nomor 14. Pernyataan di bawah ini merupakan kelemahan diskusi yang dapat menimbulkan kegagalan atau tujuan tidak tercapai kecuali titik-titik. A. Memerlukan waktu lama. B. Diskusi didominasi oleh siswa pandai atau siswa tertentu. C. Dapat membosankan jika pembicara bertele-tele dan menyimpang dari topik yang ditentukan. D. Guru tidak mempersiapkan diri untuk mengajar. Ya, jawabannya adalah D, yaitu guru tidak mempersiapkan diri untuk mengajar. Jadi diskusi mempunyai kelemahan yang dapat menimbulkan kegagalan atau
Tujuan tidak tercapai antara lain memerlukan waktu yang lama, diskusi didominasi oleh siswa pandai atau siswa tertentu, dan dapat membosankan jika pembicara bertele-tele dan menyimpang dari topik yang ditentukan. Berikutnya di soal nomor 15. Ciri khas dari pembelajaran berbasis masalah adalah terletak pada masalahnya. Di antara berikut yang bukan ciri masalah model pembelajaran berbasis masalah adalah titik-titik. A. Struktur yang rumit. B. Kompleks. C. Terbuka. D. Terarah. Untuk jawabannya adalah D, yaitu terarah. Jadi menurut Prince and Fielder, masalah yang diberikan dalam model pembelajaran berbasis masalah sebaiknya memenuhi kriteria kompleks, struktural tidak jelas atau ill-structured, dan terbuka atau open-ended problem, dan otentik itu yang terpenting. Berikutnya di soal nomor 16. Berikut ini adalah bentuk diferensiasi proses pembelajaran titik-titik. A. Menyediakan alat peraga sesuai kemampuan siswa. B. Menggunakan bahan ajar yang beragam. C. Menggunakan bahasa teknis sesuai kemampuan siswa. D. Membentuk kelompok kecil. Bentuk diferensiasi ya. Untuk jawabannya adalah A, yaitu menyediakan alat peraga sesuai kemampuan siswa. Jadi dalam proses pembelajaran, guru dapat melakukan diferensiasi antara lain menyediakan presentasi dan bervariasi sesuai perbedaan gaya belajar, menggunakan aktivitas berjenjang, menyediakan pusat perhatian yang mendorong siswa mengeksplorasi bagian topik pembelajaran sesuai minat mereka, mengembangkan agenda personal setiap siswa, menyediakan alat peraga atau alat bantu lain untuk membantu siswa yang memerlukannya, dan menyediakan waktu belajar yang bervariasi. Berikutnya di soal yang terakhir. Pada kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan pendekatan saintifik dalam model pembelajaran berbasis proyek, aktivitas pembelajaran siswa pada tahap mengamati adalah titik-titik. A. Siswa mengidentifikasi informasi dari pernyataan. B. Siswa membuat desain proyek. C. Siswa mengumpulkan informasi yang sesuai yang direncanakan. D. Siswa menyampaikan progres proyek. Tahap mengamati ya. Jawabannya adalah A, yaitu siswa mengidentifikasi informasi dari pernyataan. Jadi pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam suatu proyek atau kegiatan yang menghasilkan suatu proyek. Aktivitas siswa dalam pembelajaran ini adalah mendesain proyek sendiri, menyelesaikan proyek secara kelompok, dan mempresentasikan produk yang dibuat. Jika pendekatan saintifik diintegrasikan dalam model pembelajaran berbasis proyek, maka pada tahap mengamati, siswa melakukan aktivitas pengamatan masalah yang disampaikan oleh guru. Selain itu, siswa mengidentifikasi informasi yang diberikan dari pernyataan atau masalah yang diberikan. Seperti itu ya. Ya, demikian untuk penyampaian di 17 soal di SKB untuk guru secara umum ya. Saya harapkan apa yang setelah saya sampaikan dan bahaskan tadi semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan karena kita berperang di dua hal ya, antara kita belajar dan juga tentang kapasitas kesehatan tubuh kita ya, terutama suhu tubuh. Saya doakan semoga berhasil dan lolos mencapai tujuan yang dicita-citakan. Amin. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Saya akhiri, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.